على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من حفظ المتن فليقرأ. Baik, apa? Nah, bagaimana? Baik. Betul. Nah. Nah, barakallahu fiikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang asal asani, pokok yang kedua, yaitu apa, Arif? Mengenal agamanya. Baik. Ketika ditanya apa agamamu, bagaimana jawabnya? Taib. Telah menegaskan bahwasanya Islam adalah agama kita, maka seorang harus mengetahui hakikat Islam, yaitu istislamu lillahi bitauhid. Al-istislam lillahi bitauhid maknanya apa, Mbak Arif? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Baik. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Apa yang dimaksudkan dari Baik. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Dan disebut taat ketika seorang melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Kemudian poin yang terakhir yang harus ada yaitu bara'ah minasyirki wa ahli. Maksudnya apa, Umar? Berlepas diri dari syirik dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ini harus ada. Baik. Berlepas diri dari kesyirikan itu sendiri juga pelakunya. Jadi tidak cukup seorang berlepas diri dari kesyirikan tok, tapi dia masih saja menjadikan para pelaku-pelaku kesyirikan sebagai orang yang dia cintai.
sebagaimana telah kita lewati kemarin, bahwasanya al-wala wal bara, al-hubbu wal bughdu, al-muwalah wal mu'adah termasuk ikatan iman yang paling kuat. Nah, dan di sini ada tanbih dari Syekh Asy-Syarih rahimahullah. Tanbih, waqa'a fi ba'di nusakh al-usul ats-tsalatsati wa nahwiha ibaratun wal khulus min asy-syirk. Catatan, pada sebagian naskah-naskah al-usul ats-tsalatsa dan yang semisalnya terdapat ibarat wal khulus min asy-syirki dalam menjelaskan tentang pengertian Islam. Jadi poin yang ketiga setelah wal inqiyadu lahu bil ta'ah wal khulusu min asy-syirk, badalu wal bara'ah min asy-syirki wa ahli, sebagai pengganti lafaz wal bara'atu min asy-syirki wa ahli. Wa kalamu Syekh al-Imam al-Mujaddid qaddasallahu ruhah, dan perkataan Syekh al-Imam al-Mujaddid yang dimaksud adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan rohnya. Kama fi nusakhil mu'tamadah fi hadhihi al-ibarat allati syarahnaha, sebagaimana yang ada dalam naskah yang mu'tamad, yaitu naskah yang menjadi patokan. Lafadznya dengan ibarat sebagaimana yang telah kami syarah, wahiyya wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan ini lafadz yang benar dan lengkap ikhwanillah dalam mendefinisikan Islam. Kenapa? Li'anna al-khulusa minasyirki la yakfi wahda. Dikarenakan al-khulusu minasyirk, seorang berlepas diri dari kesyirikan itu tidak cukup sendirinya. Jadi cuman berlepas diri dari kesyirikan itu tidak cukup. Bal la budda ma'ahu minal bara'ati min ahlihi wa takfirihim. Bahkan mesti bersamaan dengan berlepasnya dia dari kesyirikan, harus juga berlepas diri dari para penganut kesyirikan dan berkeyakinan tentang kekafiran mereka. Baik, telah kita lewati kemarin bentuk bara'ah, bentuk berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya bagaimana saja itu. Abah Subhanah. Nah, dengan menampakkan permusuhan kepada mereka, kebencian dan pengkafiran. Nah, bentuk yang lainnya apa? Imran. Di antara bentuk-bentuk bara'ah minasyirik wa ahli, tidak menyerupai amalan-amalan dan perkataan-perkataan mereka. Tayyib. Bentuk yang lainnya apa? Abdullah. Nah, tidak tinggal bersama mereka, tidak juga makan-makan bareng bersama mereka. Nah, ini salah satu bentuk seorang berlepas diri dari penganut-penganut kesyirikan yang pada zaman ini terus-menerus dikikis. Maka harus diingatkan kaum muslimin ya khanifillah, karena seruan-seruan manusia untuk mengikis hal ini ya dengan bumbu yang begitu bagus, dengan hiasan-hiasan yang begitu manis, toleransi, perdamaian. Nah, bahkan pada sebagian ya pondok-pondok Islam liberal ya, mereka sudah
ajarkan sholawatan dengan lagu-lagu gereja, kemudian yang menyanyikan pujian-pujian pada Natal, ya anak-anak berjilbab, grup dua-dua, suara muslimah, ini semuanya sangat memprihatinkan kita. Lalu apa yang tersisa dari keislaman kalau demikian? Maka poin yang terakhir ini yaitu wa ahli, harus berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan, ini harus diingatkan. Oleh karena itulah diberi catatan di sini, jangan sampai seseorang menganggap naskah yang menyatakan wal khulus minasyirki ini cukup, tapi harus di sana ada tambahan wa ahli. Oleh karena itulah ibarat yang mu'tamad yang menjadi patokan dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala pada pendefinisian Islam, yaitu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini semuanya hendaknya hafal. Kita semua mengaku muslim, maka inilah hakikat Islam. Inilah hakikat Islam sebagaimana dalam pengertian yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Baik. Kemudian apa yang menjadi landasan kok harus ditambahkan pada bara'ah selain berlepas diri dari kesyirikan juga berlepas diri dari penganut kesyirikan? Kama qala ta'ala an imamil hunafa alaihi salam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang imamnya para hunafa. Al-hunafa jamak dari hanif, yang makna hanif ya yaitu seorang yang kokoh di atas tauhid dan menjauhi syirik, yang disebut hanif alaihi salam. Yang dimaksud di sini adalah Ibrahim Abul Muwahhidin, yang Allah Subhanahu wa taala sebut beliau sebagai ummah. Walaupun beliau sendirian, tapi disebut dengan sebutan ummah. Man ya'ti bil ayah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut Ibrahim ya sebagai ummah walaupun dia sendirian. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ibrahim yang berhubungan dengan prinsip beliau dalam berlepas diri dari para pelaku kesyirikan, yang hendaknya kita mengambil darinya uswah hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang bagus pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang kafir, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian, yakni tidak menyetujui apa yang kalian lakukan, kami tentang perbuatan kalian tersebut. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan tegak antara
kita dan kalian permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Ini dipancangkan permusuhan dan kebencian. Harus ada fanillah. Sehingga perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir tidak boleh seterusnya. Tetap harus ada kebencian terhadap mereka. Tetap harus ada permusuhan terhadap mereka. Lihat ayat ini, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Selama-lamanya. Abadan. Dan tidak akan berhenti permusuhan ini kecuali apabila terpenuhi apa yang disebutkan pada kelanjutan ayat, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian itu beriman kepada Allah semata. Ini prinsip Islam yang harus dipegang oleh setiap muslim terhadap orang-orang yang menyelisih agama mereka, terhadap orang-orang kafir, baik itu Yahudi maupun Nasara, baik itu Buddha, Hindu maupun yang lainnya, dari semua agama-agama selain Islam, harus berlepas diri dari orang-orang tersebut dan memanjangkan permusuhan dan kebencian. Bahkan walaupun orang-orang itu adalah kerabat-kerabat dekat, ibu bapak maupun saudara-saudara, kalau mereka berada di atas kekufuran tidak boleh diberi kecintaan. Nah, fatabarra'u min ahli syirki qabla syirk. Maka mereka, yakni Ibrahim bersama orang-orang yang bersama beliau, berlepas diri dari pelaku kesyirikan sebelum berlepas diri dari kesyirikan. Lihat, yang pertama kali disebutkan inna bura'a'u minkum, berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Baru setelahnya wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menunjukkan pentingnya ikhwan fillah, dan di sini juga isyarat karena memang banyaknya syubhat masuk dari sisi ini. Baik. Dan sungguh slogan-slogan perdamaian dan seterusnya yang senantiasa diserukan ikhwan fillah antara muslim dan kafir, ini sebenarnya hanya ditujukan kepada kaum muslimin agar akidah mereka melemah. Adapun kenyataannya pada diri orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah ridha terhadap kaum muslimin. Ini harus kita yakini, harus kita yakini dan kita ketahui, jangan sampai kita tertipu. Kaum muslimin walaupun tidak ada surat itu, mereka tetap akan menjunjung tinggi perdamaian apabila mereka memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan kaum muslimin. Baik, tapi orang-orang kafir ikhwanillah, kapan saja mendapati kesempatan, sungguh mereka akan menumpas kaum muslimin. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini jelas dan tegas. Sekali-kali tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan Nasara sampai hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini. Jadi terus-menerus mereka memusuhi kaum muslimin. Dan tidaklah seruan-seruan perdamaian, toleransi itu kecuali untuk mengikis akidah dan melemahkan kaum muslimin, baru mereka kemudian dimanfaatkan. Maka seorang muslim hendaknya kayyisun fatin, kayyis cerdas, fatin tanggap terhadap situasi. Jangan menjadi seorang muslim yang mughaffal, seorang muslim yang lengah, ditipu oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyangka bahwasanya dia dimuliakan padahal sesungguhnya dihinakan. Ya, merasa
ketika diekspos berita tentang kaum muslimin, ya, anak-anak sekolah, anak-anak muslimah, mereka membersihkan gereja-gereja, diekspos besar-besaran, dikiranya ini ya memuliakan Islam. Sungguh Islam damai. Memang bentuknya, tulisannya ini, lihatlah ya, kaum muslimin yang cinta perdamaian. Padahal itu sesungguhnya diinjak-injak, dihinakan. Di mana akidah kalian kaum muslimin? Sampai harus membersihkan gereja-gereja demi perayaan Natal. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala Syekh Al-Imam rahimahullah fil usul ala qoulihi ta'ala wa rujza fahjur, qala ar-rujzu al-asnam. Tayyib. Wa hajruha tarkuha wa ahliha wal bara'atu minha wa ahliha. Dan Syekh Al-Imam, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dalam Al-Usul, yakni Al-Usul Tsalatsah yang lengkap, karena kitab Al-Wajibat ini ikhwanillah tidak lain hanyalah mencuplik dari poin-poin terpenting dari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, dalam kitab aslinya ketika Syekh mengatakan dan menjelaskan tentang warujza fahjur, ayat pada surat Al-Muddathir, yaitu ar-rujzu al-asnam. Berarti ar-rujzu maknanya berhala-berhala. Fahjur maka tinggalkanlah. Jadi perintah kepada Allah, kepada Rasulullah SAW agar meninggalkan berhala. Dan bentuk hajar, bentuk meninggalkan berhala tersebut, akhwani fillah, Syekh katakan wa hajruha tarkuha wa ahliha. Meninggalkan berhala tersebut, wa ahliha, dan meninggalkan penganut-penganut orang yang menyembah berhala tadi. Kenapa dibaca wa ahliha? Tarkuha wa ahliha. Abdurrahman. Wa hajruha tarkuha wa ahliha. Baik. Nah, ya, atau ke dhamir ha yang diidhafahkan kepada tar. Jadi wa hajruha tarkuha wa tarku ahliha, ya, meninggalkan berhala-berhala tersebut dan juga meninggalkan ya orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu. Baik. Wal bara'atu minha wa ahliha, dan berlepas diri dari berhala-berhala itu juga berlepas diri dari orang-orang yang menyembah berhala-berhala tersebut. Nah, tanbih yang penting, ikhwanillah, ya, tanbih yang penting dan pada tempatnya, terlebih lagi di zaman kita, di mana seorang muslim menyangka ya Islam itu hanya sekedar label. Nah, yang penting seorang muslim mengakui Islam itu yang benar, tapi tidak mengingkari agama yang lain. Nah, yang penting melakukan sholat, puasa, lalai dari akidah yang harus diyakini, prinsip yang harus dijunjung tinggi. Di antaranya adalah al-wala wal bara. Harus seorang muslim agar keislamannya benar, dia berlepas diri dari kesyirikan, dan pelaku-pelaku kesyirikan, berlepas diri dari kekafiran dan pelaku-pelaku kekafiran. Fata'ammal wa hadha wadihun jidda wallahu musta'an. Maka perhatikanlah, dan ini adalah perkara yang sangat jelas, wallahu musta'an. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Dalam keadaan jelasnya perkara tersebut, alhamdulillah, tapi masih banyak kaum muslimin yang lalai darinya. Nah, kita baca matan untuk dihafal. Qala rahimahullah, wa idza qila lak man nabiyyuk
faqul huwa Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, wa Hashim min Quraisy, wa Quraisy min al-Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim. Baik. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salatu wat taslim. Baik. Kita masuk pada pokok yang ketiga. Wa idza qila lak, apabila dikatakan kepadamu man nabiyyuk, siapakah nabimu? Faqul, maka katakanlah huwa Muhammad ibnu Abdullah. Nabi tersebut, yaitu yang menjadi nabi kami kaum muslimin, adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Dan silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kita lewati dalam awal-awal pembahasan al-fusul. Maka hendaknya kita tidak berhenti sampai Hashim saja, tapi hendaknya berhenti sampai Quraisy. Nah, berhenti sampai Quraisy, yaitu Fihr bin Malik. Baik. Maka dihafal, yang belum menghafal silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Fihr bin Malik, dan ambil dari pembahasan awal pada kitab Al-Fusul Ibn Katsir. Wa Hashim min Quraisy, dan Hashim itu dari Quraisy. Wa Quraisyun min al-Arab, dan Quraisy dan termasuk dari kalangan Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalili alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salatu wat taslim. Dan Ismail adalah dari keturunan Ismail, dan Arab adalah dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil, merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim dengan diangkatnya dia sebagai Khalilullah, yang merupakan tingkatan kecintaan tertinggi. Sebagaimana pula Nabi kita ikhwanifillah digelari dengan Khalilullah. Jadi Nabi kita Muhammad juga Al-Khalil, Ibrahim juga Al-Khalil. Nah, semoga atas keduanya dan kepada Nabi kita seutama-utama salawat dan salam. Baik, ini matan untuk asal yang ketiga dihafal. InsyaAllah ta'ala kita baca pada pertemuan yang akan datang. Dan untuk pertemuan selanjutnya yang sudah mulai bisa membaca, nah dipersiapkan. Saya akan tunjuk di awal-awal daras untuk membaca, baru kemudian kita lanjutkan sebagaimana biasa. Barakallahu fiikum.